Kenapa kamu kelelahan? Tiap hari kamu sebenarnya mikir itu terus. Ketika kamu mikir itu terus, ditanya orang, mesti saja kamu kesenggol. Tentu saja terus jadi baper. Kapan punya rumah? Itu sejak dulu sudah mikir kapan punya rumah, malah ditanya lagi. Tersulutlah dirimu. Jadi ini yang membuat hari ini banyak orang depresi. Belum lagi kalian kehilangan jati diri, kehilangan makna hidup. Dari mana kita bisa hilang jati diri? Dari banjir informasi. Kita kan sering mengkritik orang lain, mengeksploitasi kezaliman macam-macam, tapi ternyata yang paling sering kita eksploitasi itu diri kita sendiri. Kita beri target-target besar di luar kemampuan kita. Kita paksa diri kita melakukan ini, melakukan itu, tanpa kita evaluasi sejauh mana kita nyaman, kita mampu, kita bisa. Ini namanya eksploitasi. Sudah. Banyak di antara kita yang kerjaannya tiap hari memarahi diri kita, memarahi dirinya sendiri. Ada enggak yang bilang tentang diri, aku itu bodoh banget ya, aku itu kok enggak pinter ya, aku itu dirinya dimarahi terus tiap hari, dieksploitasi habis-habisan. Itu kalau kita memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri kita, itu mungkin kita sudah dilaporkan polisi itu. Menyakiti. Ini eksploitasi diri. Yang kedua, kita terus didorong untuk berprestasi, berkembang, jadilah versi terbaik dirimu. Jadi kamu tertekan terus. Kamu tidak ngerti kapan harus istirahat, kapan apa. Istirahat pun pikiranmu ke sana. Jadi hari ini kalian tidak pernah, sering saya sebut ya, kalian tidak pernah tidur. Hari ini kamu ketiduran. Jadi sebelum tidur pikiranmu besok mau apa yang harus saya lakukan dan lain sebagainya. Kalau tidak begitu nyekrol TikTok sampai entah video keberapa terus kamu ketiduran. Itu kerjaan kita tiap hari. Jadi akhirnya apa? Kita burn out. Kita ingin sempurna di semua aspek hidup kita. Karir, keluarga, kesehatan, kita ingin beres semua. Dan kita berambisi ke sana. Sampai energi kita habis, akhirnya semuanya tidak terurus dengan baik. Nah, ini sering jadi masalah kita. Jadi ya termasuk dalam hidup sosial, termasuk mungkin dalam hidup bernegara. Kita semua kelelahan sekarang. Kita tidak bisa membedakan antara ini kerja, ini istirahat, ini waktu untuk masyarakat, ini waktu untuk saya sendiri. Itu sudah campur, tidak jelas sudah. Kita selalu didorong untuk aktif. Kalau kalian tidak ngapa-ngapain yang tidak dalam kategori aktif, kalian merasa bersalah. Kalian merasa berdosa. Itu yang membuat kalian burn out. Habis cahayamu. Jadi padahal kata Kanjeng Sunan Kalijaga, urip iku urup, hidup itu nyala. Kalau nyalamu habis, apa yang bisa kamu bagi sesamamu? Apa yang kamu sisakan untuk orang-orang yang kamu cintai? Kalau tenagamu terlanjur habis, pikiranmu terlanjur terkuras, batinmu terlanjur kelelahan. Nah, ini ya bahan introspeksi kita. Yo, saya tahu kalian masih muda semua, masih ambisius semua, tapi tetap harus taktis, harus strategis, dan tetap manusiawi. Jadi iya sih, kalau laptop sih kamu buka kapanpun dia bisa memberi. ChatGPT kamu tanya kapanpun jawabannya valid. Tapi pikiran kita tidak secanggih itu. Energi kita tidak sekonsisten sebesar itu. Oke, jadi ini ciri burnout. Kata yang Chul Han, saat ini
Setiap orang adalah buruh yang mengeksploitasi dirinya sendiri dalam perusahaannya sendiri. Orang-orang sekarang menjadi tuan dan budak sekaligus. Bahkan perjuangan kelas telah berubah menjadi perjuangan batin melawan diri sendiri. Oh, ini pengembangan ya dari konsep-konsep sebelumnya. Misalnya kita mengkritik zaman dulu eksploitasi manusia, eksploitasi bidang ekonomi, dan lain sebagainya. Ada kelompok borjuis, proletar, ada majikan, ada buruh. Yang itu majikan mengeksploitasi buruhnya. Tapi sekarang majikan itu kita, buruhnya juga kita. Kita yang target, kita yang kerja. Kita yang menyuruh dan kita yang melakukan. Jadi kita itu majikan sekaligus buruh di perusahaan diri kita sendiri. Kitalah tuan sekaligus budak. Jadi ini kalau di Nietzsche kan ada konsep mentalitas tuan, mentalitas budak. Tapi ternyata hari ini tuannya ya kita, budaknya ya kita. Kita jadi budak dari diri kita sendiri. Perjuangan kelas itu sekarang berubah jadi perjuangan batin melawan diri kita sendiri. Ini problem-problem besar kita. Baik, kalau ada teman-teman yang mungkin sering gelisah, merasa hidupnya hampa, tidak bernilai, sensitif, impulsif, ngamuan, baperan, temen ngomong tidak nyinggung dia, dia tersinggung. Nah, ini mulai, kalian sudah mulai kelelahan itu. Ya, temen tidak ngapa-ngapain, wong temen cuma beli HP terbaru terus kamu tersinggung. Mentang-mentang saya orang tidak punya dipameri terus. Temenmu tidak niat pamer. Kamu sendiri yang merasa dipameri, dia tidak ingin pamer. Itu mulai kalian kelelahan, mulai burn out. Hati-hati. Jaga kesehatan ya, karena ini pertarungan berat itu melawan diri kita. Ini mungkin makna yang khusus ya. Kan kalian mungkin hafal bagaimana Rasulullah bilang setelah perang Badar itu kita kembali dari perang kecil menuju perang besar. Dan perang besar itu dulu dimaknai perang melawan diri kita sendiri. Dan sekarang disarahi oleh Biang Julhan ini ya Bu, perang paling berat memang melawan diri kita sendiri. Karena kita sering kejam pada diri kita. Kita yang sering menindas diri kita sendiri. Ini jangan dimaknai sebaliknya ya. Kadang-kadang kita itu terus memaknainya ekstrim. Berarti saya harus santai-santai saja atau Pak, males-malesan saja atau Pak. Benar saya berarti kemarin rebahan saja mungkin. Kamu maknanya kamu dari ekstrim kanan ke ekstrim kiri itu namanya. Jadi kamu harus paham konteksnya teori ini. Jadi intinya jangan berlebihan. Sampai kamu kelelahan itu berarti sudah berlebihan, berarti kamu tidak ngerti kapan berhenti, kapan istirahat. Tapi istirahat terus, berhenti terus, ya tetap negatif. Terlalu aktif jelek, terlalu pasif ya tentu saja jelek. Jadi semua yang terlalu negatif. Jadi masyarakat hari ini sudah terlalu. Jadi terlalu aktif. Kita lanjutkan. Nah, yang pertama burnout. Problem kedua depresi. Ada beberapa pandangannya Byung Chul Han. Kenapa orang bisa depresi? Yang pertama, efek dari overload informasi, overload kemungkinan, dan overload aktivitas. Overload informasi itu segala informasi masuk ke kita. Ketika segala informasi masuk ke kita, terbuka banyak sekali kemungkinan yang bisa kita lakukan. Ketika banyak sekali kemungkinan bisa kita lakukan, alternatifnya dua. Kita bingung, atau yang kedua kita melakukan macam-macam hal. Tanpa pertimbangan mendalam. Jatuhnya overload aktivitas.
Jadi mungkin ya kalian yang usia-usia mahasiswa ini masih bingung. Saya pingin jadi ini Pak, terus kamu melakukan itu. Pak, saya pingin besok ke luar negeri Pak, terus kamu kursus bahasa. Tapi saya juga pingin pinter IT Pak, karena zaman sekarang kalau ndak IT ya ndak. Terus kamu kursus IT, komputer. Itu ndak cuma operator Pak, sekarang yang lebih dicari itu yang coding. Yo, terus kamu kursus coding. Setelah itu tapi selain itu Pak, terus opo wae kamu hidup ini kan perlu ketenangan Pak. Berarti ya perlu jiwa yang stabil. Antara lain harus bisa musik lah Pak. Terus kamu kursus musik. Terus kamu semuanya kamu ikuti. Dari mana kamu tahu? Banjir informasi di kepalamu. Wah, ini baik ini. Wah, itu bagus ini. Wah, itu. Sekedar nyari tukang pijet aja terus kamu googling, kok banyak ya, mungkin di sini dicoba, enggak cocok, ganti tukang pijet sana, masih belum cocok juga. Oh, ini enak sih, tapi lebih enak yang kemarin. Terus kamu bingung. Jadi banjir informasi, banjir kemungkinan, akhirnya banjir aktivitas. Terus kamu depresi. Jangan dikira banjir informasi itu menyenangkan. Ada banyak konsep yang kemarin-kemarin kita pelajari itu mengajarkan ke kita ada kalanya tidak tahu itu lebih baik. Jadi dalam banyak aspek kadang-kadang tidak tahu itu lebih selamat. Ketika kamu tahu, kamu tambah ribet, tambah repot, tambah cemas. Misalnya, kamu punya teman, kamu tidak tahu kalau teman ini dulunya misalnya pernah dihukum karena apa gitu. Karena pelecehan, karena apa itu. Ketika tidak tahu kamu aman, dia sudah tobat. Sekarang kamu nyaman saja, kamu tidak tahu masih jalan. Tapi begitu kamu tahu, beda sudah kan, kamu mulai deg-degan ini. Oh, saya harus ngambil jarak, ini kamu mulai. Karena kamu tahu. Dan kamu tidak berani tanya. Pokoknya minggir saja. Ini yang sering terjadi. Jadi overload informasi, overload kemungkinan, akhirnya overload aktivitas. Kemudian orang banyak depresi karena menganggap kegagalan terjadi karena aku yang tidak kompeten. Jadi dia lupa bahwa manusia itu tidak ada yang tanpa batas. Semuanya terbatas. Tidak ada manusia yang menguasai nasibnya 100%. Bahkan kalian yang ahli pun kadang-kadang juga gagal. Tapi karena tadi teorinya, kamu pasti bisa. Setiap orang punya potensi. Apapun yang ingin kamu lakukan, kamu pasti mampu. Akhirnya ketika gagal, kamu menganggap dirimu lah yang tidak kompeten. Terus kamu merasa saya tidak produktif, saya jelek, saya tidak canggih, saya tidak berharga. Di situ dia merasa depresi. Apalagi kemudian anti negativitas. Kamu merasa tertekan. Di mana-mana ditanya orang, kapan lulus? Nanti kalau sudah lulus, kapan nikah? Belum lagi kapan kerja? Sudah nikah, sudah kerja, kapan punya anak? Sudah punya anak, kapan beli mobil? Sudah punya anaknya, sudah 2 kok belum punya mobil. Nanti kapan punya rumah sendiri? Kapan? Kamu tertekan terus. Mungkin sampai tua juga begitu. Sampai punya anak, punya cucu, kamu ditekan terus. Itu yang membuat kamu kelelahan. Kadang orang tanya kayak gitu kan basa-basi saja toh. Tapi kamu menganggapnya serius. Kalau basa-basi jawabnya ya basa-basi saja. Kapan nikah? Insya Allah. Itu aja kan. Kapan kerja? Insya Allah. Itu aja, sudah aman. Tapi karena kamu baper, terus kamu stres. Kenapa kamu baper? Kamu kelelahan. Kenapa kamu kelelahan tiap hari? Kenapa kamu kelelahan tiap hari? Kamu sebenarnya mikir itu terus.
Ketika kamu mikir itu terus, ditanya orang, mesti saja kamu kesenggol. Lihat temennya nikah semua, tinggal aku yang belum nikah. Tiap hari kamu mikir, kok ya temanmu santai tanya, lah kapan kamu? Sejak kemarin tak pikir, sekarang kamu senggol. Tentu saja terus jadi baper. Kapan punya rumah? Itu sejak dulu sudah mikir kapan punya rumah, malah ditanya lagi. Tersulutlah dirimu. Jadi ini yang membuat hari ini banyak orang depresi. Belum lagi kalian kehilangan jati diri, kehilangan makna hidup. Dari mana kita bisa hilang jati diri? Dari banjir informasi. Terus kita merasa berarti diriku ini tidak ideal. Berarti diriku ini masih negatif, masih jelek. Terus kamu ingin ganti diri yang lebih baru, lebih fresh, dan kamu tidak mampu ke sana. Tambah stres, tambah kalian depresi. Ini problem hari ini ya. Kemudian isolasi sosial. Hari ini tidak seperti dulu, kita cenderung lebih individual. Iya sih, kalau di medsos rame, tapi dalam kehidupan nyata kita lebih tersekat-sekat. Kadang saya duduk di sini, teman duduk di sebelah, masing-masing pegang HP, ngobrolnya tidak dengan yang bersebelahan, tapi dengan yang berjauhan. Sehingga banyak orang yang depresi, putus asa sendirian. Dan dia tambah depresi lagi karena menganggap tidak ada orang peduli ke dia. Itu yang kemudian beberapa kita lihat kisah-kisah orang sampai ingin mengakhiri hidupnya, nganggap hidupnya tidak berarti, tidak bermakna karena saya tidak punya karya, karena saya tidak seideal yang dibilang motivator-motivator itu, karena saya terus dia drop, merasa ngapain terus saya hidup. Nah ini kalian harus sudah mulai hati-hati ya, kalau sudah ada pikiran-pikiran seperti ini, cari teman, jangan sendirian. Masih banyak orang yang peduli pada kalian, cuma belum dapat momen saja untuk dekat dan menyapamu. Saya yakin temanmu banyak, kalau dia tahu masalahmu, sukarela mereka akan membantu menghiburmu. Sayangnya, situasi hari ini membuat kita saling berjauhan, saling tersekat. Lebih terbuka. Kalian kalau di dunia nyata mungkin hari ini jarang terbuka. Terbukamu justru di dunia maya, dunia digital, dunia medsos. Itu apa saja kamu pamerkan. Tapi kalau ketemu teman di dunia nyata kamu malah diam. Jadi temanmu tidak tahu ada gejolak apa di pikiranmu, apa kegelisahanmu. Ya, jadi ini problem kedua, depresi. Kata Byung-Chul Han, keluhan individu yang depresi tidak ada yang mungkin. Ini kan orang putus asa, tidak ada yang mungkin lagi aku lakukan. Hanya dapat terjadi dalam masyarakat yang berpikir tidak ada yang tidak mungkin. Ketika masyarakatmu punya ideologi, tidak ada yang tidak mungkin kita lakukan. Kita pasti bisa, kita pasti mampu. Begitu kamu tidak mampu dan tidak bisa, kamu akan depresi. Maka kata Byung-Chul Han, keluhan individu yang depresi tidak ada yang mungkin, hanya dapat terjadi dalam masyarakat yang berpikir tidak ada yang tidak mungkin. Ini berarti ada andil kita semua juga. Kita selama ini mengglorifikasi bahwa segalanya bisa, segalanya mampu, segalanya mungkin. Makanya mungkin agama itu mengajarkan kita, ya kalau punya tekad apa, punya keinginan apa, akhirilah dengan insya Allah. Kamu pasti bisa, insya Allah. Nah, itu mungkin lebih menurunkan tensi kepastian kemutlakannya. Lebih membuat kita nyaman seandainya gagal, mungkin Allah belum mengizinkan. Dibandingkan kita yakini 100% mutlak, saya pasti bisa, saya pasti mampu. Karena begitu gagal, kamu akan menyalahkan dirimu sendiri.
Menganggap bahwa saya tidak kompeten, saya ini level rendah berarti. Ini SDM level rendah berarti saya itu ya. Society kan sekarang istilah ini kan sering kamu pakai. Menyebut dirimu tidak berharga, level rendah dan lain sebagainya. Baik. Kata Byung Chul Han lagi, orang yang depresi tidak mampu memenuhi harapan karena dia sudah lelah harus menjadi dirinya sendiri. Jadi orang depresi itu kan orang yang capek saya jadi orang seperti ini, yang mengejar-ngejar mimpi, yang harus beraktivitas terus dan lain sebagainya. Yang jelas kalau ada teman-teman sedang di fase ini, mungkin pikirannya sulit mencari jalan keluar, carilah teman lebih terbuka. Jangan diam saja, jangan dipendam sendiri. Di sekitarmu ada banyak telinga yang siap mendengarkan. Kamu saja yang jarang menyapa mereka. Sapalah, maka mereka siap mendengarkan apapun keluhanmu. Jangan dipendam sendirian. Oke, kita lanjutkan. Jadi setelah burnout, depresi, ini yang mungkin sampai hari ini masih kamu lakukannya, narsisme. Karena tadi fokus pada aku yang bisa, aku yang mampu, aku yang harus unggul, aku yang harus berprestasi, fokusnya terus pada aku, melahirkan karakter narsis. Kalian hanya melihat dirimu sendiri, mengejar pengakuan, mencari validasi. Kamu bingung kalau sudah posting lama, tidak ada yang nge-like, tidak ada yang jempoli, tidak ada yang komen. Tiap hari kamu memproduksi kabar, berita, info tentang dirimu sendiri. Semua bagian dari dirimu kamu pamerkan. Ini yang oleh Byung Chul Han disebut transparansi. Hari ini kita ada di situasi transparansi total. Kitalah yang membuka diri kita seluas-luasnya pada orang lain. Tujuannya apa? Pamer. Tidak hanya yang dalam bentuk foto. Dalam bentuk kata, komentar, kalimat. Kalian sedang pamer. Kamu sedang pamer ingin menunjukkan, saya loh sekarang ngerti filsafat. Terus komentarmu mampu-mampu filosofis semua. Ya kan? Terus komenmu, wah, gagasan seperti ini pernah disampaikan Nietzsche sebelumnya. Dan kamu bangga. Terus temanmu jempoli semua. Wah, kamu hebat sekali. Atau kamu ingin menunjukkan kamu anak soleh. Terus kamu komentarnya disisipi ayat. Terus kamu... Ya kan? Jadi tidak harus foto, ternyata tidak harus gambar juga untuk kamu narsis menunjukkan dirimu. Atau kamu ingin menunjukkan kamu orang yang lucu, atau kamu ingin menunjukkan orang yang peduli, atau kamu... Ya semuanya sebenarnya tujuanmu ingin diakui, divalidasi. Wah ternyata kamu lucu juga ya. Wah ternyata kamu orangnya cuek asik nih. Wah ternyata kamu orangnya iseng juga ya kamu. Tergantung citra apa yang ingin kamu bangun. Jadi, itu yang terjadi hari ini. Ternyata penyakitnya ada di diri kita. Jadi kita menganggap bahwa kitalah satu-satunya yang jadi pusat perhatian. Yang harus diperhatikan orang yang nyambung dengan kita. Ini kemudian dilanjutkan ke istilahnya Byung Chul Han, diri kita anggap jadi cermin. Maksudnya apa? Terus kita menilai apa saja dan siapa saja sesuai standar kita. Jadi ini efeknya, efek lanjutannya dari narsis tadi. Orang kita salah-salahkan. Orang kita sesat-sesatkan. Orang kita hakimi ini, hakimi itu. Standarnya apa? Pikiran kita, diri kita. Karena kita menganggap kitalah yang paling benar. Kitalah yang paling ideal. Kita menganggap orang sudah mengakuiku semua.
Ini efek kedua yang kita lihat, banyak sekali masalah-masalah hari ini seputar itu. Kemudian yang ketiga, orang narsis itu hidupnya adalah panggung. Kalau itu panggung, ya isinya acting. Peradaban hari ini itu ya peradaban acting semua. Kalian lihat di medsos, di YouTube, sekarang semua orang membuat panggungnya sendiri, bikin channel sendiri-sendiri. Dulu kalau kamu ingin acara kan lihat TV, itu pun ya tidak serame sekarang. Acaranya TV sesuai produsernya, dia bikin acara apa. Mungkin lihat film ini, film itu kamu nunggu-nunggu. Sabtu ini film apa ya, Jumat ini film apa. Dulu begitu, sekarang kamu tinggal nyari channel suka-suka kamu. Kalau tidak ada di channel-channel yang kamu cari, kamu bikin channel sendiri, bikin TV sendiri. Sekarang kan begitu situasinya. Ini berakar pada apa? Ya berakar pada mentalitas narsis. Jadi kalian sedang acting. Jangan salah, ketika kamu acting berarti kamu tidak jadi dirimu sendiri. Lama-lama tidak jadi dirimu sendiri, pada saatnya kamu akan bingung memahami dirimu sendiri. Ini yang orang menyebutnya kehilangan jati diri. Jadi itu kan kayak dulu ada sindrom ketika seorang aktor sering main film, terus dia perannya macam-macam, beda-beda karena dia aktor canggih ya, sangat menghayati. Akhirnya efeknya pada akhirnya dia sendiri bingung, aku yang asli itu yang mana? Semua hidupnya hanya acting. Kalau dulu aktor, sekarang kita semua ternyata juga aktor. Kita semua acting. Nah, ini peradaban. Itulah yang membuat kita lelah. Kalau kita hidup apa adanya sebagai diri kita, itu kan nyaman-nyaman saja. Tapi begitu harus acting, begitu harus pura-pura, tentu saja kita akan kelelahan. Karena kita tidak jadi diri kita sendiri. Kita sebenarnya tidak mau seperti itu sih, tapi ya harus seperti itu tuntutan acting. Atau kalau bahasamu hari ini tuntutan konten. Kamu kan harus bikin konten, dan itu continue biar channelmu rame. Begitu kamu tahu, wah kalau saya acting seperti ini, yang nge-like banyak, yang follow banyak, besok kamu ulang. Dengan acting yang sama, mungkin adegan yang berbeda, besok kamu ulang lagi. Pada akhirnya kamu kebingungan sendiri dengan dirimu. Apa iya aku itu begitu? Nah, ini masalah besar kita. Bahkan nanti beliau nulis buku, Byung-Chul Han ini, The Agony of Eros. Di era hari ini cinta itu kemudian juga hanya jadi komoditas untuk narsis. Jadi hubungan kita coraknya konsumtif. Ya mungkin kasarnya kalian pacaran hanya untuk konten saja. Kalian menyatakan cinta itu hanya agar divalidasi, diakui orang. Wah, ini orangnya penyayang sekali. Wah, dia orangnya lembut sekali pada pasangannya. Wah, itu. Jadi kadang kalau di medsos, kalau di konten kelihatan rukun, baik-baik, tiba-tiba cerai. Misalnya, dan kamu kaget, kok bisa? Lah ya kemarin memang hanya acting. Itu yang banyak terjadi hari ini. Jadi cinta pun jadi komoditas untuk narsis. Tanpa kedalaman emosi. Apa cinta, jatuh cinta kepadanya bisa begitu, Pak? Sekarang banyak yang begitu. Sekarang banyak yang bikin konten-konten spiritual, mungkin konten-konten makna-makna mendalam. Tapi ya, kalau kata Imam Ghazali, hanya berhenti di mulutnya saja. Dianya sendiri tidak seperti yang dia omongkan. Dulu kita pernah membahas Imam Ghazali
ketika membicarakan orang-orang yang tertipu. Antara lain orang yang di mulutnya berisi hal-hal mulia, tapi dirinya sendiri tidak berubah jadi mulia sebagaimana yang dia katakan. Kalian mungkin bisa acting cinta kepada Allah. Mungkin dengan cara kelihatan soleh, dari mulutnya kalimat-kalimat ilahiyah keluar, tapi hatimu sama sekali tidak ke sana. Kamu sekedar cuma ingin dipuji, cuma ingin kontenmu rame, cuma ingin orang jempoli semua, cuma ingin orang kagum padamu, dan lain sebagainya. Nah, ini saatnya ya kalian introspeksi. Jadi ini agak halus model narasi. Kalau depresi kan kelihatan ya, burnout kelihatan, tapi narsis ini tidak kelihatan. Kamu merasa baik-baik saja, padahal itu tidak. Efeknya kalian bisa kehilangan dirimu sendiri. Kata Byung-Chul Han, dalam jejaring sosial, fungsi teman terutama adalah untuk meningkatkan narsisme dengan memberikan perhatian sebagai konsumen pada ego yang dipamerkan sebagai komoditas. Kalian mencari validasi, mencari follower, mencari jempol, mencari komen. Itu kan pada teman-temanmu. Gunanya apa sih kamu mencari follower yang banyak? Secara psikologis, kata Byung-Chul Han, untuk meningkatkan narsisme. Merekalah konsumenmu, kamu penjualnya. Merekalah penontonnya, kamu aktornya. Jadi teman-teman yang di jejaring sosial itu sebenarnya fungsinya sebagai konsumen narsisme. Nah, nanti kalau kalian menyapa followermu begitu ya, wahai konsumen narsisku. Ya, selamat siang, selamat pagi. Masih mau like toh kontenku gitu ya. Baik, ini yang kita lakukan. Bahkan ini coba dicari ya, beliau di buku terakhir itu menulis The Crisis of Narration. Kata beliau, yang menyebabkan orang kecanduan selfie itu bukan rasa cinta diri atau kesombongan narsistik, tetapi kekosongan batin. Kenapa bisa begitu? Karena dia belum yakin terhadap dirinya. Maka dia perlu penegasan orang lain tentang bahwa aku ini hebat loh, aku ini cantik loh, aku itu ganteng loh, aku itu pinter loh, aku itu. Dia menunggu penegasan dari orang lain baru dia yakin bahwa aku begitu. Ini yang membuat, ini yang disebut oleh Byung-Chul Han, batinnya sedang kosong. Kesadarannya tidak tentang dirinya. Tapi dia menunggu pengakuan orang lain tentang dirinya. Jadi kalau melakukan kebaikan, dia belum yakin itu baik sebelum dijempoli orang lain, sebelum diakui orang lain bahwa itu baik. Nah, ini ciri-ciri kekosongan batin. Tentu saja kalau kalian ada di titik ini, kalian akan kelelahan luar biasa. Karena mengejar pengakuan orang lain itu tidak segampang kelihatannya. Karena biasanya orang yang mentalnya seperti ini, ada kritik satu saja, dia panik sudah. Yang lain muji, jempol-jempol, wah bagus, hebat. Terus ada satu yang kritik, kok kayak gitu, salah itu, keliru itu, kamu panik sudah. Karena kamu ingin pengakuan total. Begitu ada satu yang negatif, ya kamu gelisah dengan itu. Yang sering bikin konten mungkin merasakan ya, kalau dikritik satu gitu. Untungnya saya tidak main medsos. Kalau saya main medsos mungkin aku stres sejak dulu ya. Kalau ada kritik, ada itu. Mungkin kalau dengar filsafat kafir pak, itu mungkin
Untungnya saya tidak ngikuti perdebatan itu. Mungkin kalau ngikuti terus bubarlah, tidak ngaji-ngaji filsafat, mungkin bisa begitu ya. Tapi ya memang zaman kita hari ini seperti itu. Baik ya, jadi ada 3 efek tadi ya. Situasi hari ini, yaitu kondisi kelelahan akut, burnout, kondisi depresi, dan kondisi narsistik. Nah, lanjutkan. Ada beberapa jenis paradok yang disampaikan oleh Byung-Chul Han. Beliau menyebut istilah paradox of freedom. Kata beliau, freedom turns out to be a form of control. Kebebasan pada saatnya berubah menjadi sebentuk kontrol. Selama ini kan kita mendewakan kebebasan. Saya harus bebas, saya tidak boleh dijajah, saya harus milih sendiri apa yang saya inginkan, apa yang ingin saya putuskan untuk hidup kita. Ternyata kemudian terjadi paradok. Paradok itu ya pertentangan. Apa saja paradoknya? Yang pertama, kebebasan ternyata berubah jadi paksaan. Siapa yang memaksa? Diri kita sendiri. Jadi bebas milih sih, tapi bebas milih ini terus berubah jadi pemaksaan kita pada diri kita untuk melakukan ini, melakukan itu, milih ini, milih itu. Jadi jangan dikira kebebasan itu simpel. Kalau tidak hati-hati, bahkan kebebasan itu sendiri bisa mengikat kita. Jadi, Pak, saya orangnya isi kok Pak, suka-suka saya saja. Nah, akhirnya apa? Kamu diikat oleh pemaksaanmu pada dirimu untuk selalu suka-suka dirimu. Jadi untuk selalu asal-asalan. Padahal sebenarnya ada kalanya kamu tidak ingin asal-asalan, tapi loh, saya kan sudah mencitrakan diriku jadi orang asal-asalan, yo harus asal-asalan lagi. Jadi awalnya kebebasan, tapi kemudian berubah jadi pemaksaanmu pada dirimu sendiri, yo biasanya sesuai citra yang ingin kamu bangun. Jadi saya kan orang kritis Pak, wah terus apa wae dikritisi. Padahal kadang yang tidak penting sih, simple sih, sepele sih. Misalnya kamu mengkritisi, ini mikrofon kok pendolnya kecil sekali. Yang mbok ya lebih besar kan suaranya lebih. Ngapain kamu komentarin? Saya kan orang kritis Pak. Iya wes. Yes, sing waras ngalah lah kalau sudah begitu ya. Iya kamu orang kritis, tapi kan yo tahu prioritas, tahu konteks, tahu situasi. Jadi ya tidak semuanya harus begitu. Itu menarik kalau di Jawa itu kan ada satu peribahasa, ngono ya ngono, ning ya aja ngono. Kritis ya kritis, tapi ya ndak kayak gitu. Nah itu ngono ya ngono, ning ya aja ngono. Ya pinter, tapi ya ndak begitu. Nah itu. Ini kalau di bahasa Indonesia kan ada unik. Begitu ya begitu, tapi ya jangan begitu. Ini, kayak paradok ya, tapi hidup ini memang harus begitu. Iya sih, pingin sukses ya pingin sukses, tapi mbok ya jangan segitunya. Pingin kaya, ya semua orang juga pingin kaya, tapi mbok ya jangan begitu. Pingin dapat istri cantik, ya. Pingin dapat suami ganteng, ya semua juga begitu, tapi mbok ya caranya jangan begitu. Ini kan kayak membolehkan tapi terus ngerem. Ngono ya ngono, neng ya aja ngono. Ndak suka sih ndak suka, tapi ya mbok jangan sampai segitunya. Suka sih mengidolakan, tapi mbok ya jangan semembabi buta itu. Ngono ya ngono, neng aja ngono. Baik, ini kapan-kapan kita dalami ya filosofi ini. Agak paradok, tapi ya itulah kehidupan. Nah, seringkali kita ini tidak ngerti limit tadi. Diberi kebebasan, ya kita bebas milih, tapi terus kita berhenti di pilihan itu, akhirnya pilihan itu justru jadi belenggu kita.
Kebebasan yang tidak terbatas menciptakan beban yang tidak terbatas juga. Jadi, kalau kita tanpa punya batas, tanpa punya standar, tanpa punya kesadaran tentang sejauh mana kemampuan kapasitas kita, ya pilihan kita pada akhirnya akan membelenggu kita. Jadi kadang-kadang pilihan itu di waktu sekarang benar, tapi besok waktunya ganti berubah, ya jadi tidak relevan. Kadang-kadang kita saya sudah terlanjur ini, ya tetap ini Pak. Loh tidak, sekarang situasinya ganti, kondisinya berubah. Kalau sampean masih dengan pilihan lama, tidak nyambung sudah. Nah, ini kebebasan yang tidak terbatas akan menciptakan beban yang sama tidak terbatas. Pokoknya saya istiqomah pakai HP jadul Pak misalnya. Harus ini, kalau ndak ini ndak saya ndak mau terpengaruh oleh zaman yang terbaru. Lah sekarang banyak urusan kita berhubungan dengan smartphone yang terbaru. Kalau kita masih pakai HP jadul ya kita terbatas. Akhirnya banyak urusan terbengkalai karena kita terbelenggu oleh yang jadul tadi. Padahal ya kita bisa beli yang baru, terlanjur diikat oleh idealisme kita. Kita tidak luas menyikapi situasi. Akhirnya ya pandangan yang semula luar biasa jadi belenggu. Kemudian paradok kebebasan yang ketiga, kebebasan itu ternyata hanya ilusi, kata Byung-Chul Han. Kenapa begitu? Kita merasa bebas milih, tapi sebenarnya tidak ada orang itu yang 100% sepenuhnya pilihan itu murni karena pilihannya. Pasti ada pengaruh sosial, pengaruh budaya, pengaruh mungkin orang tua, pengaruh pendidikan sejak kecil. Sehingga itulah pilihanmu. Warna hitam apa warna pink? Itu kan, kalau saya pink saja. Itu pilihan saya bebas, ini kok saya memang sukanya pink. Ya sekarang kamu milih pink itu memang kesukaanmu. Tapi lahirnya kesukaanmu itu pasti ada sejarahnya, ada yang mempengaruhi. Jadi itu seolah-olah kamu bebas, tapi sebenarnya tidak. Kamu sejak awal sudah disituasikan oleh sejarah hidupmu. Ini yang sering kita tidak sadari. Makanya Byung-Chul Han bilang ya kebebasan itu kemungkinan hanya sejenis ilusi. Karena pilihan-pilihan yang menurut kita bebas itu mungkin saja sebenarnya sebelumnya sudah tersituasi, terkondisi oleh sejarah hidup kita. Pilihan apapun. Bahkan mungkin tipe saya Pak, pasangan itu begini loh Pak, begini. Itu kan seolah-olah tipemu, kamu sendiri yang milih. Tapi seleramu ke situ, itu mungkin karena sebelumnya kamu ngalami ini, ngalami itu. Kayak misalnya apa, selera musik misalnya. Kalau saya dari desa itu sejak kecil musik itu ya telinga saya akrab dengan dangdut misalnya. Pokoknya hajatan ya dangdut, atau secara apa dangdut. Jadi begitu dengar dangdut rasanya nyaman saja, klop saja. Jadi kalau disuruh musik ini, musik itu dangdut. Nah, itu bukan karena kok pilihan bebas saya milih dangdut, tapi memang ada sejarah yang mengantarkan saya kemudian lebih dekat, lebih nyaman dengan musik dangdut. Kayak kalian lebih suka tempe atau ada yang anti tempe. Itu pasti ada sejarahnya. Jadi yang kamu sebut kebebasan milih itu sebenarnya ya tidak bebas-bebas amat. Kalian disetir oleh sejarahmu tapi kamu tidak sadar. Kalau psikologis bahkan disetir oleh bawah sadarmu. Nah jadi kebebasan itu ternyata paradok. Yang sering justru membelenggu kebebasan kita ternyata bukan di luar diri kita, tapi diri kita sendiri.
Ya tadi loh, kita mewajibkan diri kita ini, mewajibkan diri kita itu. Itu kan yang kemudian jadi belenggu kita. Pokoknya saya harus ini Pak, sekian tahun lagi saya pasti harus begini dan lain sebagainya. Itulah yang kemudian jadi belenggu kita. Inilah paradox of freedom. Ternyata kebebasan pada akhirnya berubah menjadi paksaan. Yang dipaksa diri kita sendiri. Ini menurut Byung-Chul Han di buku The Burnout Society. Nah, selain paradoks freedom, paradoks kebebasan, ada pula paradoks hiperaktivitas. Zaman sekarang kan tadi saya jelaskan orang mengejar kesibukan. Orang mengejar aktivitas. Rasanya berdosa kalau diam saja, kalau rebahan saja, kalau males-malesan saja. Ternyata ada paradoksnya juga. Apa paradoks? Paradoks hiperaktif itu yang pertama multitasking. Multitasking itu kan harusnya ya, kalau mengikuti makna harafiahnya, multitasking itu kita di satu waktu melakukan banyak aktivitas sekaligus. Itu namanya multitasking. Sambil ngaji, sambil minum misalnya, minum ya. Ini sekedar contoh. Biar minum beneran. Ini kan multitasking namanya. Alhamdulillah di satu waktu ada 2 aktivitas kita jalankan. Malam hari ini banyak ya multitaskingnya, launching buku, ngaji filsafat, minum, mungkin kalian nyambil kan banyak. Ini namanya multitasking. Logika lurusnya dengan banyak aktivitas kita dapat banyak manfaat dari waktu yang sama. Ternyata yang terjadi hari ini, multitasking itu banyak aktivitas, tidak ada gunanya semua. Makan sambil lihat HP. Makannya tidak menikmati, HP-nya tidak terlalu fokus, ya tidak ada hasilnya apa-apa. Pak, mengisi waktu Pak sambil istirahat, saya sambil nyekrol TikTok misalnya. Dan kamu juga tidak dapat manfaat apa. Dari TikTok cuma terhibur sebentar, istirahatnya tidak dapat, capek nyekrol, dari nyekrol juga tidak dapat apa-apa. Jadi ini yang disebut multitasking tapi tanpa tujuan, tanpa makna. Kalian sering melakukan apa-apa di satu waktu 2 kegiatan atau 3 kegiatan tapi tidak ada gunanya. Inginnya sih sambil ngetik, sambil dengerin musik atau sambil nonton YouTube. Akhirnya hasilnya apa? Jengkel. Tulisannya nggak jadi. YouTube juga tadi tidak jelas lihat apa. Terus saya jadi jengkel, kamu marah-marah sendiri. Kapan tulisan saya jadi ini Pak? Jadi multitasking yang tidak berbuah. Ini paradoks. Ini yang sering terjadi di kita. Kita kelihatan sibuk sekali. Kalau temanmu, yuk hangout, yuk wow sibuk saya, ada tugas saya, ada ini. Padahal besok ya dihukum dosen itu tugasnya tidak selesai. Nah kemarin alasan sibuk itu hasilnya apa? Tidak ada. Cuma dapat sibuknya saja. Jadi kita ini hyperactivity, seolah-olah kegiatan kita banyak, kesibukan kita banyak. Tapi tidak kelihatan hasilnya, tidak kelihatan maknanya. Ini problem hari ini ya. Yang kedua kata Byung-Chul Han, sekarang kesibukan itu jadi status. Manusia hari ini membanggakan keberhasilan, produktivitas. Dan keberhasilan serta produktivitas itu simbolnya sibuk. Kalian bangga kalau sedang sibuk. Kapan-kapan yuk jalan-jalan yuk. Kapan? Sabtu. Sabtu enggak bisa. Saya sudah ada ini. Ya minggu lah. Minggu apalagi. Saya sejak pagi itu sudah ada schedule-nya.
Senin, Senin sudah masuk kerja, ya Senin sore lah, ya Senin sore ya waktunya saya jogging. Jadi malam, udah ada waktu, dan kamu bangga dengan itu. Jadi simbolnya orang hari ini tuh kalau dia kelihatan jadwalnya padat sekali, sibuk sekali, dia bangga, statusnya tinggi berarti. Wah, ini orang luar biasa nih, nyari sela jadwalnya itu susah sekali. Tapi tidak ada hasilnya. Tidak jelas produknya apa, karyanya apa. Yang penting sibuk saja sudah luar biasa. Jadi kesibukan jadi hyperactivity itu kita lelah. Tapi tanpa hasil sehingga kita tidak puas dan tidak tenang. Capek sih. Keluar tenaga, keluar biaya. Tapi hasilnya tidak seperti yang kita inginkan. Terus kita kecewa, terus kita tidak tenang. Dibandingkan teman kita yang tidak terlalu serius, tapi kok sukses, terus kita gelisah. Ini paradoknya hyperactivity, hiperaktivitas. Kata Byung-Chul Han, ada orang yang pergi kemana-mana tapi tidak mengalami apapun. Ada orang yang melihat segala sesuatu tapi tidak mendapat wawasan apapun. Ada orang yang mengumpulkan informasi dan data tapi dia tidak mendapat pengetahuan. Ada orang yang selalu mencari pengalaman, mencari dorongan, tapi hidupnya sama saja, tidak meningkat.